Oke, udah masuk. Baik, teman-teman, selamat sore. Selamat datang di kelas Media Relations dan Media Ethics, teman-teman. Sore hari ini kita sudah kedatangan praktisi yang sudah berkecimpung di dunia media, mungkin sudah hampir mencapai 10 tahun ya, Bang Geri ya. Dan sedikit informasi, praktisi kita kali ini, Bang Geri, adalah seorang editor di kanal internasional untuk media kumparan. Seperti itu. Nah, itu aja pengantar dari saya. Saya nggak akan ngebuka terlalu banyak. Dan juga Bang Geri ini adalah kolega saya sewaktu di Liputan 6, di liputan6.com SCTV. Langsung saja kepada Bang Geri kita kasih applause digital, teman-teman. Ya, ini namanya kelas online ya, Bang. Gitu ya. Ya, ya. Suara gue aman kan, Vin ya? Ya, suara aman, Bang. Suara aman. Aman, aman, aman. Oke, thank you banget, Oke. Vin. Ya, oke, langsung aja Bang Geri, mungkin ada semacam profil yang mau disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, dipersilahkan. Iya, thank Udah you, bisa Vin. share screen belum? Belum nih gue. Oh, sebentar, sebentar. Share screen. Sebenarnya sih tadi gue udah nyoba. Coba kita share screen dulu. Nah, Oke, udah aman kan ya? aman, udah masuk suaranya. Udah masuk Ya, share udah screen-nya. kabar. Oke, sebentar. Ya, teman-teman, selamat sore, teman-teman UMN ya. Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Jadi sebenarnya kayaknya enak pakai gua lu aja ya. Gua sama Alvin juga dari dulu Ya, kita tuh ya sedikit pengantar. Gue kenal Alvin sekitar 10 tahunan lalu lah tepatnya. Mungkin kalau Alvin inget nih, kita tuh awal-awal liputan bareng itu di pelantikan Jokowi 2014. iya, benar Bang. Itu kita sama-sama ditugasin di DPR. Tapi kalau nggak salah lu masih megang Wapres ya, Vin ya? Enggak ya, waktu itu lu megang, gue lupa Alvin megang apa tuh? Iya, udah mulai megang Wapres. Saat itu Ya, udah mulai udah megang mulai Wapres. udah mulai megang Wapres. Jadi pas waktu itu ya gue udah kita kenal 10 tahun dan along the way gue sama Alvin ya lumayan dekat lah di kantor. Soalnya kita punya hobi yang sama juga, sama-sama suka basket. Terus juga banyak lah kesamaan gue sama Alvin dan akhirnya pengantar sedikit dia setelah dia sempat melalang jauh ke Inggris akhirnya pulang. Ya, kita masih kadang-kadang masih suka japri-japrian dan akhirnya diberi kesempatan oleh Alvin untuk ngebagi ilmu buat sama teman-teman. Nah, sebentar nih. Ya, di sini nama gue Andreas Geri Tua, biasa dipanggil Geri. Terus, bentar. Ini udah gue coba share screen, tapi biasalah, mohon maaf kan. Udah lama banget nggak Zoom nih, jadi udah 2022 terakhir kali gue nge-Zoom, nge-Zoom. Aman, abangku. Aman ya, kalau nggak keluar ya ya inilah ya gue jelasin sedikit aja, sedikit banget deh. Gue Gary, gue kalau benar udah dari 2013 gue mulai di dunia media. Kalau sebenarnya bener-bener mulai dari 2011 sempat magang dulu. Awalnya gue magang di Global TV, habis di Global TV ngelanjutin kuliah, baru 2013 masuk di Okezone. Di Okezone sekitar 1 tahun sampai 2014, baru 2014 sampai 2016 gue itu gabung ke liputan6.com. Nah, dari 2014 ke 2017 gue gabung langsung ke kumparan.com sampai sekarang. Nah, dari awal itu udah di dunia udah jadi jurnalis tapi berkecimpungnya di internasional. Jadi, tapi tetap ngebantuin news, ngebantuin bisnis juga sempet. Terus juga banyak deh, tapi utamanya di internasional sampai sekarang di Kumparan megang sebagai kalau jabatan resminya redaktur internasional. Jadi kalau gue perkenalan sama narasumber, gue bilang gue kepala des internasional. Kayak begitu sih pengalamannya. Kalau pengalaman liputan, ntar aja kali ya Vin ya, itu perkenalan gue sedikit deh. Begitu sih. Terus gimana Vin? Gimana gimana? Iya, Bang. Terima kasih atas perkenalannya. Ya Nah, udah gue mungkin stop. eh, Ya, nggak apa-apa, ya, ya. santai aja Bang Geri. Jadi teman-teman mungkin perlu kita tanyakan juga kepada Bang Geri eh, terkait dengan pengalamannya
Hmm. selama meliput menjadi wartawan. Nah, sebagai gambaran sebelum Bang Gede nanti memberikan penjelasan gitu ya, Hmm. mata kuliah kami ini eh, bergerak ataupun membahas mengenai kenapa sih em, penting bagi praktisi PR atau praktisi humas untuk membangun relasi dengan media gitu. Dan Hmm. tentu saja kan di industri komunikasi gitu, media itu tentu kalau mau mencari beritanya sendiri mungkin bisa gitu, tapi Ya. effortnya besar banget pasti. Hmm. Hmm. Sehingga Betul. kadangkala hadirlah teman PR, teman humas gitu Hmm. ya, memberikan undangan, Hmm. Hmm. kemudian menyelenggarakan konferensi pers, membagikan siaran pers, Hmm. ataupun Betul, betul. memberikan kesempatan untuk eksklusif interview. Nah, ini kan jadi Ya, betul. satu sisi membantu tugas Hmm. wartawan, dan Hmm. di sisi lain juga PR juga mendapatkan publikasinya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi, boleh nggak Bang di-share sebenarnya tugas wartawan itu secara singkat itu seperti apa, terutama di kaitannya dalam bidang yang Abang liput di ranah internasional itu Hmm. gimana sih Bang? Kan mungkin udah banyak ya yang udah sharing terkait dengan wartawan di ranah kepolisian atau ranah kriminal Hmm. atau di ranah politik gitu. Mungkin saya udah Hmm. beberapa kali sharing sedikit ke teman-teman. Nah, tapi ranah internasional, nah seperti apa sih? Nah, mungkin Bang Giri bisa menjelaskan. Nah, ini menarik nih. Kalau bisa kita tarik nih dari awal-awal gua jadi wartawan sekitar 10 tahun lalu, seperti teman-teman udah dengar, gua tuh awalnya memang dari awal ditugasin di Des Internasional. Nah, untuk ngebuka jalan biar kita kenal dari humas ya. Tadi pertanyaan pertamanya tugas wartawan apa? Nah, tugas wartawan pertama kali menulis berita, membuat berita, meliput berita itu udah pasti kan, dan berita yang ada news value-nya gimana pasti teman-teman udah tahu lah soal begitu. Nah, kalau misalnya gimana kita bisa mendapat beritanya. Nah, ini yang menarik nih. Kalau di Des Internasional tuh ada beberapa cara utama buat dapat berita. Yang pertama itu kalau misalnya teman-teman tahu kita di setiap harinya gue itu selalu mantau wire. Gue itu selalu ngeliat wire. Wire itu adalah kalau bahasa harafiahnya kan kabel, tapi maksudnya itu maksudnya gue berlangganan beberapa wire asing. Bisa dibilang wire itu media asing dan itu resmi. Dan beberapa media-media yang gue langganan itu yang kantor gue sekarang langganan itu ada tiga. Reuters, kantor berita Inggris, terus juga DFP, kantor berita Prancis, dan AP itu kantor berita Amerika Serikat. Kita juga baru coba buat langganan kantor berita dari China itu Xinhua. Nah, itu gue pertama translate dari situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini agak menarik nih. Mungkin 10 tahun lalu gue nggak ngelakuin ini, tapi sekarang gue udah mau lakuin ini. Dan ini salah satu yang penting. Lihat dari sosial media. Kira-kira yang lagi rame apa nih? Kalau misalnya kemarin, ini baru tadi malam nih, baru tadi malam. Kalau misalnya teman-teman ikutin, ada yang lagi rame upaya penembakan terhadap Perdana Menteri Slovakia. Kalau teman-teman googling keyword Slovakia, pasti yang keluar tuh berita soal pembunuhan. Nah, itu pun wire-wire atau misalnya kanal-kanal berita asing yang biasa kita langganan pun agak telat dari sosial media. Jadi pertama kali kabar simpang siurnya dari sosial media dulu. Nah, dari situ baru kita cari konfirmasinya. Yang pertama kita lihat di wire atau kita tanya, misalnya, gue tuh punya jaringan hampir di seluruh dunia. Jaringan gue dari mana? Gue kenal sama banyak orang-orang PPI pertama, terus gue juga punya semua jaringan di kedutaan-kedutaan besar kita di sana, dan juga kenal beberapa diplomat-diplomat asing. Nah, mungkin mereka bisa kasih informasi, tapi mereka tidak bisa dikutip. Nah, itulah gimana caranya lagi. Yang pertama kita mungkin kalau sekarang gue bisa bilang kita ngelihat dari media, kita mungkin bisa untuk kasus yang kemarin yang penembakan Perdana Menteri Slovakia, kita cari dari kanal pemberitaan resmi pemerintahnya dulu. Kalau sudah ada kita ambil itu. Nah, itu satu contoh kecil. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua kan. Contoh ketiga lagi, kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada pun berita yang aja, kalau misalnya dibilang ini agenda setting. Mungkin teman-teman tahu nih agenda setting. Jadi beberapa gua itu ini gue bagi pengalaman sedikit. Kalau teman-teman tahu, kalau kita lihat konstelasi geopolitik dunia, salah satu yang paling dekat sama kita, yang proximity dekat adalah Cina sama Taiwan. Mereka kadang-kadang ngubungin gue, mereka bilang, Ger, gue ada berita ini soal Taiwan nih. Ini contohnya China.
ada berita ini soal ini baru contoh ya. Jadi gua nggak bilang ini nyata atau enggak, tapi kebanyakan begini nih. Misalnya ada satu dari diplomat atau ada satu kenalan gue bilang gue ada berita dari sini. Nah ini bisa nggak lu konfirmasi ke tetangga apakah ini benar atau enggak? Ke tetangga itu maksudnya ke bagian satu di other side-nya kita bisa nggak ini benar atau enggak? Nah itu berita keduanya gitu. Salah satu sumber ketiganya yang kita dapat dari situ. Dan yang Boleh di keempat ini nggak Bang, yang gimana lebih gimana? real, izin Bang Gary. Yang Jadi lebih real. maksudnya kayak misalnya oke yang Hmm. hubungin misalnya diplomat dari Menarik menarik Ukraina untuk menarik menarik mengkonfirmasi menarik. bener nggak orang Rusia, Menarik, menarik, Vin. kayak gitu. Menarik, 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 Gimana Bang? menarik. Kalau kalau ini udah bisa dibocorin sih, pasti udah banyak yang tahu sih. Ukraina Rusia. Soalnya kenapa gue nggak ini Ukraina Rusia karena itu udah agak lewat lah masanya. Atau Palestina deh, Palestina. Oh ya, gue sempet wawancara dubes Israel di sini. Bukan di sini, dubes Israel di Singapura. Dia itu pas awal-awal tanggal 7 Oktober lalu, dia tuh selalu bilang kalau misalnya Hamas yang salah atau gimana yang salah, dia coba untuk nanya gue nih kayak gimana gimananya, dan akhirnya gue konfirmasi lagi ternyata yang benar kalau mereka ngebantai, genocide terjadi di sana. Dan itu kenapa gue bisa bilang benar karena gue mengkonfirmasi terjadinya itu ke beberapa pejabat-pejabat PBB, pejabat-pejabat UN. Ternyata Israel yang salah. Israel yang bukan salah, dia Israel yang berlaku di luar batas. Kayak gitu. Padahal awalnya mereka tuh membela diri kalau misalnya serangan pertama dari mereka. Nah, itu soal Israel Palestina tuh. Nah, Nah, menarik itu Bang Gary. nah, Izin sorry, karena itu gimana menarik gimana mungkin gimana? perlu didalami. Eh, Gimana gimana Abang gimana tuh? dapat kesempatan untuk bisa wawancara dengan dubes Israel di Hmm, Singapura, gitu Bang. hmm, Nah, itu betul. proses bisa dapat kesempatan wawancara tuh bisa didetailin nggak Bang? Siapa yang menghubungi kumparan atau kumparan yang Nah, proaktif ke sana kirim surat atau seperti apa tuh Bang? jadi ceritanya pertama kali begini nih. Saat pertama kali ini sebelum masalah Israel Palestina pecah ya. Pertama kali ingat nggak yang under 20 Piala Dunia under 20 itu Ingat, ingat, ingat. yang kalau nggak Bali, salah mau Bali. diadain ya di 2023. Nah, Israel saat itu kan mereka mau main di sini. Tapi di sini dibilang udah ada penolakan dan gini-gini gitu-gitu. Nah, kan sebagai tugas wartawan untuk cover both side kan. Nah, akhirnya gue cari nih, gue cari gimana caranya gue bisa nembusin Israel. Gimana caranya gue bisa untuk mewawancarai, gue pengen lihat nih apakah mereka takut atau enggak nih main ke sini. Akhirnya gue cari, gue googling, gue riset, akhirnya gue ketemu salah satu website kedutaan besar Israel di Singapura. Akhirnya gue coba email, lo mau nggak beri keterangan soal penolakan penolakan Israel bermain di Indonesia. Akhirnya mereka nggak balas email gue. Jadi gue pertama kali gue riset, akhirnya gue ketemu emailnya, akhirnya gue ketemu websitenya, dan websitenya di situ gue cari ada email yang bisa dikontak nggak, gue kontak akhirnya mereka balas, mereka nggak wawancara kita aja, oke oke. Dia tuh dia Al- bicara soal dengan dubes Israel soal under 20. Oke, setelah itu setelah itu menjalin, gua tetap kontak sama mereka lah kalau misalnya ada apa-apa, gue kontak sama mereka dan kontak juga sama kedubes Palestina di sini karena gue pastikan kalau misalnya masalah awalnya ini sebelum peristiwa perang terjadi ya, perang Gaza terjadi ya, gua selalu misalnya Israel ngomong apa, selalu Palestinanya selalu gue kontak juga, selalu 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 pasti gue kontak. Nah setelah nah setelah peristiwa 7 Oktober itu mereka langsung nawarin lagi, kira-kira mau nggak ngelihat pendapat kita bagaimana. Ini awal banget ketika semua masih suram, kita mau cari info itu simpang siur. Akhirnya dubes Israel bilang, ini pernyataan kita soal kemarin kayak gimana. Oke, akhirnya gue bilang, oke kita wawancara, gimana pendapat lo? Akhirnya kita wawancara semua, mereka mau. Akhirnya wawancara itu kita tayangin juga. Gitu. Jadi intinya kalau bisa dari pertanyaan tadi, intinya teman-teman kalau di sini, kalau misalnya untuk nembusin ke luar negeri atau gimana, harus riset yang teliti dan detail gitu. Iya.
jangan inferior gitu atau takut dulu nih gimana nih kalau misalnya ini bisa dijawab. Kalau misalnya teman-teman sebagai media dan teman-teman lihat dan tujuan teman-teman adalah untuk mencari kebenaran, untuk mencari informasi dari salah satu sisinya, teman-teman majuin aja. Teman-teman coba aja dulu. Ini Israel. Gue juga pernah nembusin wawancara sama juru bicara PBB dunia. Ini soal masalah perang Rusia Ukraina. Itu pun Nah, sama. sebentar Bang. Gue Mungkin tuh gue sebelum ke sama situ tim Bang, gue. mungkin sebelum ke situ biar kita fokus di satu ini. Hmm. Sorry, suara saya masuk ya? Hmm. Masuk ya Bang ya? Aman aman Oke. aman aman Fit. Eh, jadi biar kita di satu kejadian, biar kita fokus dulu gitu Bang. Nah, Hmm. mungkin perlu saya luruskan sedikit. Jadi teman-teman di sini Hmm. bukanlah calon wartawan, itu yang pertama. Tapi mereka adalah Hmm. justru calon praktisi humas gitu. Di mata kuliah ini berusaha Oke untuk oke 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 mencetak oke oke praktisi oke humas. oke Nah, menarik oke tadi oke oke. ketika Abang bilang, oke awalnya dari Kumparan selaku media pers itu yang approach ke dubes Hmm. Israel, ke dubes Israel di Singapura. Nah, Ya, kalau ke boleh tahu kedutaannya dulu beberapa, Vin, ya, nggak langsung kita ke kedut institusinya dulu, baru ke oh, oke, baru ke individunya ya. oke. Gimana gimana Nah, Vin langsung? itu pertama berapa lama pada saat Abang pertama kali kirim dibales. Hmm. Jadi berapa lama dibales? Yang kedua, mungkin sampai wawancaranya itu dilakukannya di Indonesia atau di Singapura. Kalau dilakukan di Oh Singapura, ya. itu seperti apa? Apakah memang diterbangkan, jadi kumparannya tidak keluar uang, memang Hmm. dibiayai transportasi dan Hmm. akomodasinya atau seperti apa? Mungkin sampai situ dulu Bang, biar kita ada clarity, kejelasannya di situ. Izin penjelasan Bang. Jadi kalau misalnya awal ya wawancara kita pakai Zoom istilah waktu itu karena 2000 ini kita ngomong di awal ya Vin ini 2023 kalau nggak salah dia tuh 2022 gue lupa tahun detailnya itu pakai Zoom karena pertimbangannya yang pertama kan itu masih sebenarnya COVID-nya pandeminya udah mulai ini ya udah mulai menurun angka-angkanya tapi kan kita masih untuk perjalanan ke luar negeri masih susah dan juga Betul. border kan belum semua open. Mm-mm. Jadi ya kita pakai Zoom. Terus juga menunggunya itu cepat kok mereka. Mereka tuh karena mereka butuh mungkin ya, tapi mereka juga kalau gue lihat mereka tuh nggak punya channeling ke Indonesianya kayak gimana gitu. Oh, jadi Jadi ketika ketika ada ada approach, media yang ya gimana? approach, langsung mereka mau ini ya, menyambut gitu ya, langsung buka tangan gitu ya, open arms Betul, gitu Bang betul, ya. betul, betul banget, betul banget. Mereka langsung buka dan juga nggak lama kok, Vin. Saya ingat gue less than 24 hours Oh, cepet mereka banget langsung ya. ini mereka langsung cepet karena mereka juga butuh penjelasan. Mereka waktu itu kalau gue nggak salah gue harus ngeliat lagi, Vin. Mereka juga butuh klarifikasi dari Indonesia nih gimana nih pemain kita Hmm. aman nggak nanti kalau misalnya Hmm. main ke Indonesia. Jadi kan salah satu fungsi media mungkin kalau misalnya mereka nggak bisa ngomong langsung, oh ya ada penjelasan sedikit nih. Israel kita kan nggak punya hubungan diplomatik, jadi hubungan hubungan antar pemerintah itu kalau nggak ada hubungan diplomatik itu minim untuk dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan secara rahasia. Itu Oh, kalau nggak punya hubungan diplomatik. Nah, karena karena jadi ini bisa jadi peran media. Media itu bisa menjadi secara nggak langsung dia bisa menjadi penanya. Nanti pemerintah yang klarifikasi kayak gimana. Akhirnya oh, karena oke. mungkin mereka melihat ada media yang bisa menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan pertanyaan mereka ke pemerintah Indonesia, mungkin akhirnya mereka bilang ya udah wawancara aja. Sebenarnya gue tuh cuma pengen wawancara tulis. Hmm. Tapi Tapi mereka mereka maunya menawarkan langsung. ya mereka menawarkan pakai Zoom aja gimana? Oke, oke, oke. Gue bilang oke banget kalau pakai Zoom. Terus juga kalau misalnya kita terbangin, kita juga siap saat itu. Tapi karena beberapa kendala dan itu kalau teman-teman ingat Singapura tuh salah satu negara yang bordernya buka paling lambat di Asia Tenggara gitu. Jadi ya solusi yang paling tepat adalah pakai pakai Zoom kayak gitu. Oke. Oke. Nah, pada saat wawancara Zoom itu, em, apakah pertanyaan dari kumparan itu sempat kayak difilter? Kemudian kalau misalnya setelah pasca wawancara itu, apakah langsung terjadi pertukaran kontak? Jadi langsung dubesnya nih kalau ada apa-apa, ini kontak saya. Jadi dia kasih kontak langsung atau melalui juru bicara atau seperti apa, Bang Geri?
Nggak, gua itu melalui kalau di kedutaan itu, kalau di humas kedutaan itu, tapi ini kedutaan-kedutaan yang besar ya, mereka punya attaché pers namanya. Jadi mereka itu mereka yang ngurusin pers, mereka yang ngurusin media. Tapi ini untuk kedutaan-kedutaan besar yang besar ya. Kedutaan besar yang besar gimana ya? Kedutaan besar yang negara-negara major lah, major Iya, iya. power. Mm-mm. Kalau nggak major power, negara-negara yang punya kepentingan banyak di Indonesia. Kalau bisa kayak misalnya di sini, ini gue out of the line dulu USMC ya. gitu ya. Ya, ya. Amerika tuh pasti ada di sini. Pasti mereka mereka punya attaché pers. Amerika, negara-negara G7 tuh punya semua. Terus juga negara-negara kayak China di luar G7, China, Rusia tuh ada mereka. Terus kalau misalnya negara-negara yang mungkin bukan major power tapi mereka punya attaché pers karena punya kepentingan banyak di kita itu Singapura, terus juga Malaysia juga ada itu sih. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Nah, akhirnya gua megang kontaknya atas persnya Israel gitu. Oh, oke. Akhirnya kalau ada apa-apa, bisa kok Israel kayak gini, akhirnya gua langsung kontak ke mereka kayak gitu. Misalnya gue Yang tanya, kontaknya itu siapa yang ngasih, Bang? Dari abang yang minta atau dia langsung, mereka. mereka langsung ngasih Wah, ya? ini menarik nih, Vin. Ini Ah, menarik nih, Vin. Jadi pas email-emailan, gua gua itu menurut menurut gua kalau misalnya email-emailan itu bukan itu terlalu resmi menurut gua. mm-mm. Kalau menurut gua pribadi ya itu terlalu resmi. Email-emailan pakai best regards apa-apa. Wah, Iya. ini resmi banget dan juga kita juga nggak tahu kapan mereka online. Kalau misalnya gua pasti minta karena kita sudah ada perjanjian, bukan sudah ada perjanjian ya. Karena mereka udah mau untuk wawancara, gue bilang gue push mereka untuk ngasih WhatsApp gitu. Oke. Akhirnya mereka mau gitu. Oke, oke, menarik banget. Jadi kalau bisa disimpulkan secara nggak langsung, eh, memang perlu ada kolaborasi ya dari pihak entah itu korporat atau entah itu institusi tertentu, butuh media juga untuk menyampaikan Betul, pandangannya dan betul, memang harus betul. bisa mensupport gitu ya kebutuhan media gitu ya dalam hal pencarian Ya, informasi gitu ya. ya. Kalau gue lihat yang tadi, yang gue observasi, Vin, itu mungkin karena ya tadi Israel itu tidak punya channel diplomatik terbuka ke Indonesia karena kita kan nggak punya hubungan diplomatik dan juga Mm-mm. setiap masalah Israel adalah isu sensitif di sini. Jadi Oke. pemerintah juga takut-takut ngomong kalau misalnya ada pertemuan, walaupun walaupun ini masalah olahraga kan, tapi ya Mm-mm. mau nggak mau kan penyelenggara Piala Dunia Under 20 saat saat yang lalu memang pemerintah. Jadi mau nggak mau Mm-mm. pemerintah harus ngobrol sama Israel kayak gitu. Tapi Iya. karena kebijakan pemerintah kita kuat untuk tidak membuka channeling komunikasi Israel dengan terbuka, Iya. Heeh. nah akhirnya akhirnya mereka menggunakan sarana lain, media, dan kita juga mendapat benefit dari itu. Kita menjadi salah satu media pertama bisa yang bisa untuk mendapat keterangan Israel di sini untuk Piala Dunia Under 20 gitu. Gimana mereka Oke. meminta meminta kita untuk guarantee keamanan mereka dan juga mereka bilang, nah, ini bukan masalah politik, ini masalah olahraga di Mm-mm. situ. Iya, iya, Itu itu sih. menarik Jadi banget ya, ya. men- ya Nah, menurut gue sih, Vin, di case itu dua-duanya diuntungkan. Gua mm-mm, mm-mm. mendapat pemberitaan eksklusif, mereka juga mendapat penjelasan dari pemerintah. Akhirnya pemerintah itu ngomong kok. Dan itu ujung-ujungnya malah jadi rame. Dan akhirnya satu dua dan kalau kita ngelihat lagi ke ujung-ujungnya kan dibatalin karena Israel Iya, Israel di sini kan memang sudah harus datang dan mereka mau datang dan mereka ah, menanyakan bagaimana keamanan kita di sini gitu. Itu benar-benar. mungkin salah satunya ada faktor kita juga memberitakan concern mereka bagaimana saat mau ke sini. Iya, iya. Ini bagus banget, Bang. Jadi akhirnya teman-teman dan juga saya gitu tahu background story dari sebuah kejadian dan bagaimana peran PR, ya atas pers ataupun peran media sendiri itu saling inilah ya simbiosis mutualisme gitu. Nah, mungkin Betul, 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 betul. saya akan bergerak maju lagi gitu, Bang. Nah, teman-teman. Bang Geri ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak wartawan, salah satu dari sedikit wartawan yang Hmm. eh, diajak ke Amerika untuk melihat langsung
Pilpres Hmm. waktu Donald Trump ya, betul ya Bang? Pilpres US 2 kali, Ya, betul ya? itu 2016. 2016 itu gua mungkin gua ya ini backgroundnya juga menarik nih, Vin. Ya, Ini ceritain Bang, udah boleh bisa Bang. cerita atau masih mau? Boleh, boleh, Jadi silakan Bang. 2000 di tahun 2016 itu kan ada pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump. Nah, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu memilih satu jurnalis dari setiap negara untuk diundang langsung meliput bagaimana pemilu di sana. Nah, akhirnya gua di Indonesia yang kepilih gua Wih, gitu. luar biasa, luar biasa. Akhirnya akhirnya gua itu lu udah di Inggris kayaknya, Vin ya. Jadi Iya, nggak sempat ini nih. heeh. Jadi gue di sana sekitar gue lupa sekitar 10 atau 2 minggu. 2 minggu akhirnya gue meliput di sana dan meliput semua kegiatan kepresidenan di Amerika Serikat dari mulai masyarakatnya nyoblos, dari mulai kampanye dan juga pidato kemenangan. Tapi ini menarik, gue gelojat dikit nih. Pidato kemenangan ini menarik banget. Jadi gue itu ada di kalau di sini mungkin markas pemenangan kali ya, kalau misalnya Ya, teman-teman ingat tuh yang kemarin Prabowo Gibran kan bikinnya di Istora tuh ya, pemenangan. Istora Nah ini Senayan mungkin malam-malam. ini Istora saya. Nah, itu gua itu lagi di New York nih. Nih dikit cerita nih lucu sih kalau menurut gua. Jadi gue di markas pemenangannya Hillary Clinton di New York. Mereka tuh udah menyiapkan kembang api, menyiapkan panggung yang bagus. Dan gue dengar sih beberapa artis-artisnya udah datang untuk merayakan kemenangan Hillary di situ. Tapi teman-teman pasti tahu ujungnya yang menang kan Donald Iya, Trump. Jadi iya. ketika itu tempatnya tuh langsung diem hening dan kita malah di tempat kemenangan Hillary itu malah nonton bareng pidato kemenangan Donald Trump yang sama-sama dilakukan di New York. Itu cuma beda berapa blok sih dari Heeh. situ. Dan itu sih jadi menarik banget. Gue ngeliatnya juga lucu banget. Mereka udah siap-siap menang, udah siap-siap pesta. Dan di Donald dan Zong gitu dan ya. ada beberapa dong gitu sih. Dan ini dua hari setelahnya gue ketemu teman-teman gue dari media dari negara lain ikut meliput di sini. Di markas pemenangan Donald Trump mereka baru menyiapkan menyiapkan pesta kemenangan gitu. Dan Donald Trumpnya dulu kalau teman-teman cek juga kaget dia bisa menang gitu sih. Itu 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 cerita intermezzo dikit lah. Nah, kalau misalnya mungkin ditanya gimana caranya gue bisa dapat Bisa nominasi terpilih sampai gitu ya. juga bisa terpilih, itu cerita panjang sih. Jadi dari 2013 itu gue tuh membina hubungan baik dengan narasumber dengan kedutaan Amerika di sini dari 2012 2013. Nah, di setiap acara Amerika, di setiap liputan di Amerika Serikat, nah gue usahain untuk datang. Kenapa gue datang? Karena acara-acara mereka itu menarik. Mereka juga nggak cuma politik, tapi ada acara kultural juga. Dan menurut gue acara-acara di Amerika Serikat tuh punya nilai budaya. Sorry, punya nilai berita. Jadi gue datangin terus. Tapi gue juga di situ tetap kritis soal pertanyaan-pertanyaan gue tetap kritis. Gue juga tetap mengajukan hal-hal yang harus jelas dari sisi Amerikanya gimana. Pertanyaan gue juga kritis dan gue juga aktif untuknya sampai akhirnya semua orang di kedutaan Amerika tuh notice sama gue gitu. Terus juga gue di kantor gue yang lama di liputan kantor sama Alvin, gue satu-satunya wartawan yang bisa mewawancara khusus dubes AS. Jadi gue gue ngebawa dubes AS ke kantor kayak gitu. Nah di situ mereka makin notice sama gue. Terus mereka juga udah mulai ngundang-ngundang gue ke beberapa acara eksklusifnya mereka, kayak misalnya cuma beberapa wartawan yang diundang. Misalnya mereka ada pejabat tinggi datang, gue diundang. Mereka ada apa-apa, gue diundang kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga tukar pikiran sama gue. Terus juga gue pernah diundang juga, sorry, round table discussion yang roundtable discussion itu mungkin cuma 6 atau 8 media dan itu sama Anthony Blinken dan itu dia masih Wamenlu punya selidik ternyata di 2022 lalu dia jadi Menlo AS jadi dia datang cuma berapa media. Nah setelah mereka notice sama gue suatu saat salah satu orang di kedutaan AS bilang ke gue, Kier, lo kita nominasikan untuk ini untuk jadi wartawan yang meliput pemilu di Amerika Serikat ya, di dua negara bagian di New York sama
di Miami. Nah itu kalau teman-teman tahu itu purple state lah. Jadi itu dua kalau New York tuh blue state. Jadi itu negara-negara bagian yang pasti dimain Demokrat. Iya, Miami itu purple state. Jadi battlegroundnya di situ. Siapa yang menang di iya. Miami itu yang ini pemilu AS lah. Nah Mm-mm. akhirnya gue bilang oke oke gue mau. Gue bilang kayak gitu. Mereka kira-kira waktunya itu dari awal. Gue inget banget karena ini liputan Berkesan ya. terbesar sama gua itu gua mulai dinominasi November dan gua tuh baru terima semuanya itu around Juli atau Juni gitu dan gua berangkat November gitu. Nah, apa aja Gitu Bang sih. fasilitas yang diberikan, baik material ataupun non-material Hmm. selama liputan di sana, Bang? Gitu. Oke, ini menarik banget nih, Vin. Kalau misalnya kalau pertama kalau misalnya materi nih, gua disclaimer dulu sama teman-teman kalau misalnya wartawan tuh dilarang menerima uang atau dilarang menerima sebenarnya dilarang menerima fasilitas dari narasumber atau penyedia acara. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika, mereka mereka itu langsung langsung disclaimer semua tuh biaya kita yang tanggung gitu. Mhm. Akhirnya gue bilang, Mbak, ini kalau misalnya kita tuh yang boleh misalnya makan, kalau mereka yang bayarin masih nggak apa-apa lah. Tapi di Mhm. Amerika ternyata nggak begitu sistemnya. Mereka ngasih uang dan kita bayar sendiri, dibilang kayak gitu. Dan kantor gue ngebolehin. Mhm. Akhirnya singkat cerita, oke lah, pegang duitnya karena ini buat duit makan lo di sana, GR, kata bos gue Mhm. waktu itu. Akhirnya Mhm. mereka tuh ngasih fasilitas pertama ya pastilah penginapan. Terus juga mereka tuh nggak ngasih duit, tapi mereka itu ngasih kayak gue nggak tahu itu gimana bentuknya itu kayak kredit card deh tapi kredit cardnya ada limit gitu jadi kayak dikasih kredit card di sana kan di sana pas 2016 belum belum musim kayak kiris di sini ya jadi kayak Ih, kita dikasih kredit card tempat tinggalnya terus juga, juga Bang? Hotel gitu juga tempat sama? tinggalnya juga tempat tempat tinggalnya juga dan wah Maksudnya ini sih nyari jujur sendiri sih atau gimana, Bang? gua enggak tempat tinggalnya sih gokil sih Vin ini yang gua akuin sih ini keren banget jadi gue tuh tinggal di hotel yang ternyata dipakai syuting video klipnya Dua Lipa gue lupa video klip apa di Miami itu yang pertama dan yang kedua itu gue dapat hotel tuh kalau teman-teman tahu Times Square tuh nggak jauh dari Times Square tuh Westin tuh di 42 Street juga Oke. tuh jadi ya kalau di sana ya mereka sangat menjamu wartawan sih di situ Nah, soalnya tapi menariknya nih Vin ya walaupun ya kita gimana, dijamu gimana? kita tuh bebas memberitakan apapun di sana walaupun jelek-jeleknya juga kita beritakan Oh, oke, tuh oke. Dan nggak mereka notice berarti gak, Bang, kalau ketika misalnya kita beritanya kurang kurang baik lah gitu. Misalnya Abang memberitakan hal yang kurang baik, tetap mereka notice gak? Atau pernah oh mereka itu oke nggak nyinggung apa-apa gitu? nggak Pernah apa-apa negur nggak nggak? apa-apa gua karena gue mereka mereka cuma melihat ya karena mereka itu dalam konstitusinya ada free of speech ya sebenarnya dan itu Hmm, berlaku bagi semuanya. Mereka nggak apa-apa sih nggak apa-apa kalau misalnya gue tuh nulis soal betapa lelahnya polisi-polisi di AS kerja dan mereka tuh ngeluh semua kalau misalnya pemilu ini banget. Terus juga nah dulu kan pas Donald Trump sama Hillary Clinton, gue juga nulis soal betapa terbelahnya warga AS di sana. hmm. Ya sama Trump sama Hillary, gue juga nulis soal itu. Mereka sih oke aja, nggak ada pelarangan kayak gimana. Mungkin kalau bedanya sama di sini yang patut dikritisi juga menurut gue, ketika kita ngikut satu instansi, mereka tuh mau kita ngeliput Positif soal positif-positifnya aja kayak wangi ya. kinerja menterinya gimana. Sementara sementara kalau misalnya kita ngelihat ada suatu hal yang nggak beres, mereka tuh pakai protes, kok udah diajak begitu. Sementara kalau misalnya gue lihat di Amerika pas gue ngikut ke Amerika itu nggak gitu. Hmm. Nah, Jadi itu Bang, jadi ada dikasih gimana gimana? siaran pers nggak, Bang? Saat di Enggak sana? dikasih siaran. Oh, jadi Enggak. Kita benar-benar cuma dikasih hmm, kita cuma cuma dikasih apa, dikasih Bang? ini, Vin. Hmm. Jadi kita cuma kita ada tour gitu. Pertama gue ke beberapa universitas. Ya mungkin Hmm. gue ke UMN ya UMN-nya Amerika Serikat. Hmm. Tapi di Amerika Serikat gue ke University of Miami. Tapi di Amerika Serikat itu mahasiswanya itu boleh berpolitik dengan bebas. Gue nggak tahu di sini gimana. Di sana tuh ada kelompok mahasiswa Partai Demokrat, kelompok mahasiswa Partai Republik, kelompok mahasiswa Green Party. Boleh mereka bebas dan gue wawancarain aja di sana gitu.
boleh boleh banget. Kalau di sini gue nggak tahu Oh. kan apakah kampus-kampus di sini boleh berpolitik atau enggak. Kalau di Amerika bebas. Jadi mereka tuh ngasih ngasih nih ada narasumber ini kalian silakan wawancara. Terus juga gue nggak wawancara beberapa profesor politik di sana. Terus juga gue wawancara beberapa aktivis di sana. Aktivis pun gue wawancara Oke gitu. Dan oke. juga ada beberapa ada dan juga mereka ngasih free time. Nah, free time itu kita manfaatkan untuk meliput berita sebanyak-banyak mungkin, angle-nya nggak ditentuin. Kalau bisa, mereka memang ngasih narasumber nih, Vin, buat kita, Vin. Tapi kan tuh kayak Hmm. angle-nya kan udah tentuin nih, kayak misalnya gue ketemu sama perwakilan mahasiswa Partai Demokrat AS. Nah, itu kan sebenarnya angle-nya kan udah mereka sediain nih. Tapi ini ada satu waktu kita bebas kemana-mana. Oh, oke oke oke. Ini menarik banget, menarik banget. Karena mungkin teman-teman saya pasti pernah membagikan cerita kalau di wartawan Indonesia kalau udah diajak tuh rata-rata maunya beritanya tuh wangi. Institusi yang ngajak Betul, itu harus wangi. Wangi betul, tuh betul. bahasa jalanan, arti itu harus berita positif gitu. Bahasa Ya, slangnya ya, dari sebuah pemberitaan. Nah, ya. em, apa namanya menarik juga kalau dari pengalaman selama 10 hari itu, em, Hmm. bagaimana sih Bang praktisi PR-nya atau perwakilan humas dari Kedubes AS itu mendampingi Bang Geri? Maksudnya mereka bikin itinerary, bikin penjadwalan hari ngapain aja, Oh, atau good, misalnya good maksudnya question nih. gini Bang, tidak hanya bikin jadwal tapi dampingi gitu. Kan kalau kayak misalnya kayak saya nih Bang, waktu itu pernah pengalaman itu yang di Ya. istana misalnya ke Hmm. Rusia atau ke Korea Ya, ya, atau ya, ya, keliling ya. Indonesia itu pasti biro pers tuh ngikutin terus kita nggak bakal dilepas sampai Ya, ya, jam ya, ya, tidur ya, ya, istilah ya. gitu. Ya, 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 ya. Gue inget cerita lo soal ke Sochi kalau nggak salah lo ya. Iya, iya, sampai ada Ya, ya, kayak ya, semacam KGB-nya gitu, ngikutin terus. ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Nah, ini menarik nih. Kalau di AS itu pas gue ini pertama kali itinerary-nya langsung dari Washington. Mm-mm. Jadi gimana gimananya. Di kedutaan di sini mereka tuh cuma menyediakan apa yang harus mereka sediakan di sini kayak tiket. Tiket disediakan oleh kedutaan besar Amerika Serikat di sini. Mereka yang bayarin semua tiket. Terus juga saat pertama kali gue berangkat, jadi mereka juga yang membantu visa. Oke. Kalau misalnya tambah bantuan mereka sih, dan visa jurnalis tuh beda. Kalau visa jurnalis kalau nggak salah visa I dan cuma setahun berlaku. Mereka Hmm. yang bantu semua, mereka yang bantu penjadwalan dan penjadwalan gue karena gue itu tamu undangan pemerintah ya, penjadwalan gue tuh nggak kayak penjadwalan. Gue ada 2 kali ke Amerika Serikat nih kan, gue bisa berbedanya. Yang pertama ini gue itu wawancara khusus, jadi mereka menyediain waktu khusus, jadi gue nggak ramai-ramai. Gue masuk ke visa cuma ditanyain, gue nunjukin surat itu surat undangan gue sebagai salah satu nominasi untuk sebagai wartawan yang terpilih untuk meliput. Gue taruh ke tempat visanya, terus mereka mereka cuma bilang you going to the state for the election. Mereka cuma bilang kayak gitu, yes, oke, welcome to Amerika Serikat, langsung dicap gitu. Jegrek, Sangat iya, sangat iya. nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe semenit tuh bilang kayak gitu. Udah, terus sampai di sana gue tuh nggak diantar, gue tuh bener-bener sendiri, Hmm. bener-bener sendiri. Jadi dari sini gue sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ditemenin oleh PR dari kedubes Amerika Serikat di sana. Dan mereka cuma bilang, mereka cuma ngasih ini aja, mereka cuma ngasih, lu nanti turun, ini gue inget bener, lu turun di Bandara Miami, lu dari Miami itu lu bisa, ya, kita tuh dikasih duit cash dulu sama kedutaan AS di sini karena mereka tahu, mereka udah Hmm. dapat info kalau misalnya nanti wartawan-wartawan ini akan menjadi jurnalis yang meliput dan dia butuh uang beberapa dolar, gue lupa berapa dolarnya untuk pertama kali datang ke AS dan untuk ongkos taksinya ya. Udah gue dikasih duit dolar Hmm. di sana, dan mereka cuma ngasih aja. Lalu nanti di Miami di hotel ini, nanti besok paginya, hari ini lu boleh istirahat, Hmm. besok paginya kita ngumpul di Bogor jam 9. Itu mereka cuma ngelepas gitu aja gitu. Oh, oke, oke. Jadi gue baru ketemu orang-orang Kemlunya AS ya, orang-orang Washingtonnya itu besok paginya jam Hmm. sekitar sekitar jam 8 jam 9 kita habis breakfast gitu. Jadi selama sehari dan gue beruntungnya gue itu nyampe di Amerika Serikat itu jam 12 jam 1 siang gitu.
Jadi gue tuh masih Oh, ada waktu free time, benar-benar free time, baru besok gue mulai meliput oke. event live. Gitu. Jadi gue Iya. benar-benar dilepas gitu. Oke, menarik, menarik. Bang, sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada Ya, boleh pasang lampu atau gimana nggak Bang? Kayaknya agak gelap banget iya Bang iya iya mukanya iya. Bang. Gua juga bilang, Vin, ini gue masang lampu dulu nih. Iya, iya, iya. Bentar, Silakan bentar. Bang, silakan Bang. Bentar, Sorry ya. bentar. Bentar, bentar. Dan bagi teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mungkin setelah ini kita langsung aja buka sesi pertanyaan. Mas Jeffrey juga kalau mau memberikan tanggapan atau pertanyaan juga boleh. Monggo Mas, silakan. Boleh langsung raise hand. Nanti saya add pin. Kalau misalnya masih ada kerjaan ya mungkin boleh sembari di kolom chat aja, nggak apa-apa. Kita santai aja teman-teman. Nanti apa yang disampaikan oleh Mas Gary ini akan saya upload ke YouTube dan saya akan berikan ke Mas Jeffrey untuk disebarluaskan. Ini lagi di Kumparan atau lagi di mana, Bang Gary? Lagi di rumah, Vin. Oh, Hari ini gue lagi ini. Ah, ini udah agak terangan nih. siap, Jadi, siap. bentar, bentar, bentar. Gue nyalain lampu satu lagi nih. Bentar, Oke, bentar. siap, siap, aman, aman. Jadi memang em, Bang Gary ini sahabat saya lah. Kita pernah sama-sama dan dia benar banget, maksudnya dia benar punya hubungan yang baik dengan US Embassy di Jakarta. Dan waktu itu kita sama-sama dapat pelatihan ya Bang ya, workshop green Oh journalism iya, ya. iya, 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 gue inget. Iya, iya, gue inget, Iya. gue inget. Nah itu Ya, ya, pelatihan selama berapa? Tiga hari berturut ya kalau nggak salah ya Bang ya. iya, 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 3 hari dan gue sama Alvin Ah, tuh. nah Ya, di hari ya. terakhir, hari ketiga, kami itu sebenarnya ternyata istilahnya kita disiapkan special guest. Jadi dosennya itu adalah dosen wartawan yang mendapatkan award dari Amerika didatangin langsung ke Jakarta. Kemudian di hari Hmm. ketiga ada special guest. Nah di special guestnya itu kayaknya Bang Gary ikut dan saya nggak datang karena saya dapat undangan dari Pak JK tuh waktu itu. Jadi kita kebagi itu di situ. Makanya saya belum pernah ketemu sama dubes US-nya di Jakarta waktu siapa John Kerry ya waktu itu. Bener nggak sih Bang? Gue lupa, Vin, ada special guest, gue lupa deh. Tapi ada. Itu udah lama banget, Vin. Iya, itu sebelum saya berangkat tuh 2015-an kalau nggak salah. Iya, itu sekitar 2015-an kalau nggak salah. Jadi, Heeh. bentar ya teman-teman, gue lampu dulu nih. Gue Siap-siap, terang-terang aman, jadi aman Bang pindah Geri. tempatnya. Biasalah, mohon maaf ya, kita green energy juga ya. Luar Jadi, biasa. jadi lampunya nggak terlalu terang kalau di rumah gue. Nah, ini semoga udah lumayan terang. Nah, udah Oke, mantap. mantap. Sudah ganteng abangku. Ya, 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 ya. Iya. Nah, ya, Nah, oke teman-teman, gimana, gimana? apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan? Jadi tidak perlu pertanyaan, tapi tanggapan pun juga boleh, gitu ya. Dan Boleh, sedikit boleh. saya memberikan kesimpulan gitu tadi dari perjalanan Bang Geri diundang sebagai wartawan eh, yang meliput ke ini ya, US. Oh, nanti saya Hmm. kasih kesimpulan saya. Silakan, Mas Erik Pau, kalau boleh di apa namanya? eh Tunggu dulu, saya biar saya matikan ininya saya, remove spotlightnya saya. Loh, Mas Erik Pau mana ini? Boleh resen lagi, Mas? Nah, nih. Saya pin. Oke. Kok nggak bisa ini? Sebentar. Em, oke, silakan, Mas Erik Pau. Untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat, silakan. Kalau boleh on cam, Mas. Oh iya, siap. Udah terdengar, Terdengar, Pak? terdengar, Mas Erik, terdengar. Ya. Mau memberi pertanyaan ke Bang Gary. Ya, thank you, thank you, thank you. Em, Kira-kira dari perspektif Bang Andres sebagai wartawan yang udah internasional dan udah cukup lama berkecimpung di dunia jurnalistik, Hmm. em, lebih prefer untuk meliput berita yang skala nasional di Indo atau internasional? Itu pertanyaan pertama.
Hmm. Terus pertanyaan kedua, apakah pernah di saat meliput itu, misalnya ada berita yang misalnya kurang enak atau misalnya negatif, apakah pernah ada kayak intimidasi gitu nggak sih? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Ya, Jadi mulai. Jadi Ya. yang pertama, semua dua-duanya sama penting menurut gua. Warta nasional, karena kan nasional itu kan kepentingan kita bersama. Sementara di internasional ada satu teori internasional yang bilang apa yang kita tuh nggak bisa mengenyampingkan rule out apa yang terjadi di dunia, karena apapun yang terjadi di dunia itu pasti berimbas sama kita. Gua kasih sedikit contoh bang. Perang Rusia Ukraina itu kan jauh banget ya, jaraknya berapa puluhan ribu kilometer dari Indonesia. Tapi nyangka nggak sih perang Rusia Ukraina tuh ada kenaikan harga gandum di sini dan akhirnya beberapa bahan pokok naik, minyak juga naik. Nah, kalau berita nasional tuh lebih itu sama pentingnya menurut gua kayak gitu, Bang. Jadi kalaupun gua itu sekarang kalau di kantor gue yang sekarang tetap tetap misalnya gue di Sabtu Minggu atau hari-hari besar gue tetap berprofesi, gue tetap mengerjakan tugas-tugas nasional dan kadang-kadang gue tuh mimpin teman-teman juga buat ngeliput apa dan itu gue menyeimbangkan aja lah. Jadi kita nggak bisa milih mana yang lebih penting atau yang mana yang lebih ini, tapi ya sama-sama pentingnya kayak gitu. Nah, kedua, intimidasi itu ada ada kalau misalnya. Tapi Indonesia, tapi gue bersyukur sih di Indonesia itu memang kalau uh, indeks press freedom kita emang nurun. Tapi kalau gue lihat sih mungkin ini gue cerita dulu nih. Ini gue pas masih di Liputan 6. Dulu kalau ada negara namanya Azerbaijan kalau teman-teman tahu. Nah, suatu saat gue itu ke dan dia tuh berperang sama Armenia. Nah, suatu saat gue nulis berita soal Armenia dan gue dipanggil ke kedutaan mereka karena ada kesalahan gambar, padahal itu kesalahan gambar. Wah, itu diintimidasi banget kita. Mereka sampai datang ke kantor kita tuh, dia datang ke Liputan 6 tuh, Vin. Mereka datang ke Liputan, tapi kita jelaskan. Kita tuh nggak bisa milih kita tuh nggak bisa milih, dan itu bukan kepentingan kita juga untuk milih kan, kita ada berpihak di mana. Tapi semua itu, masalah itu resolve ketika kita bisa ngobrol baik-baik. Terus juga mereka awalnya nggak terima, mereka tetap nggak mau kita nayangin berita soal Armenia lagi gitu. Dan mereka tetap mau kepentingan mereka tuh diutamakan karena kita nggak bisa menampung itu. Akhirnya nggak ada jalan. Akhirnya mereka memilih untuk memutus hubungan komunikasi dengan gua. Itu sih yang ini, itu yang sih seru. Intinya mereka agak baper sih kayak gitu. Tapi kan gue kan nggak bisa memilih, nggak bisa ini ya, nggak bisa. Wah, karena mereka marah-marah, karena mereka merasa mereka adalah korban perangnya Armenia gitu. Dan akhirnya gue harus memilih ke mereka, itu nggak bisa kayak gitu, kayak begitu. Terus juga kalau bisa banyak sih kayak gitu. Tapi rata-rata mereka tuh masih dengan bahasa yang sopan, masih dengan bahasa yang baik. Tapi mereka tetap ngejar gue terus gitu sih. Dan mereka mengerti lah bagaimana di Indonesia mereka ngelihat kalau persnya bebas karena kan kita dilindungi oleh undang-undang pers kayak gitu. Jadi mereka menghormati lah di sini. Gitu sih. Siapa Bang Erik? Bagus banget pertanyaannya. Thank you, thank you. Terima kasih Bang Gary atas jawabannya. Ya, thank you. Good, good. Sudah jelas ya, Mas Erik ya. Ya, Ada ya. komen lagi, Mas Erik, atau cukup? Sudah cukup dari saya. Menarik soalnya nih topiknya. Iya, terima kasih, Mas Erik. Saya ini ya, pinnya saya lepas dulu sementara ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya mau menindaklanjuti pertanyaannya Mas Erik sebenarnya gitu. Em, Gini, Bang Geri, dari yang apa disampaikan atau yang ditanyakan oleh Mas Erik, sebenarnya menjadi red flag gak sih bagi seorang wartawan ketika PR atau narsum itu kayak menyenggol gitu. Jadi males untuk ngeliput dia lagi nggak sih gitu. Kalau atau Oh iya. maksudnya bukan ngeliput dalam artian kalau lagi krisis atau lagi ada news value yang tinggi banget, ya kita pasti mau nggak mau harus ngeliput kalau sebagai wartawan. Tapi kalau dalam sisi kan biasanya
ada rutinitas ya, misalnya entah sebulan 1 kali atau 2 minggu sekali Ya, ada konferensi pers ya, gitu. Jadi males ya, karena ya. PR-nya itu terlalu ikut campur gitu Bang dalam proses Betul, peliputan betul, atau betul, betul. publikasi berita. Mohon komen Bang. Betul, betul. Itu memang ada yang kayak gitu yang terlalu ikut campur, tapi gue juga nggak bisa nge-spill di sini nih. Mungkin kalau misalnya kelasnya offline atau gimana gue bisa di-spill lah. Tapi ada gue yang kadang-kadang mereka tuh terlalu ikut campur, harus berita begini, berita begitu, mereka terus minta kayak gini. Ya kadang-kadang males ya, tapi kan kita kan harus ngeliat semua dengan objektif ya. Jadi singkirkan. Kalau menurut gue pengen kita profesional aja gitu. Kalau beritanya bagus, ya gue naikin. Kalau beritanya kurang bagus, nggak gue naikin kayak gitu. Ini bisa gue kasih contoh sedikit. Kadang-kadang ada beberapa berita dari kedutaan asing yang minta ke gue nih. Padahal gue udah kenal sama orangnya, sudah baik, kenal baik sama orangnya, gue memindah ini. Dia minta tolong, aku punya berita ini, Ger, misalnya angle beritanya soal ibu-ibu Indonesia masak nasi goreng di mana. Dan menurut gue kan itu biasa banget ya, nggak ada hal-hal yang menarik ya, terus mereka tetap minta 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 gue naikin ya. Gue nggak naikin kadang-kadang kayak itu karena nilai beritanya kurang gitu. Tapi gue tetap ngomong baik-baik. Wah, biasa biasa sih gue coba bilang thank you. Dan kalau mereka nanya, Mas ini bisa naik nggak? Baru gue jelasin, Mbak nih nilai beritanya kurang. Jadi Mbak atau Mas nih nilai beritanya kurang, jadi belum bisa kita naikkan kayak gitu. Dan gue berharap sih kalau misalnya ada penolakan dari gue, mereka tuh introspeksi, tim humasnya introspeksi, berarti nilai berita ini nggak ini kumparan, nggak bisa masuk di kumparan. Apakah nanti bisa mereka bisa untuk mengubah angle berita menjadi lebih baik, atau kalaupun masih mereka mau dengan angle itu, mungkin mereka bisa menawarkan ke media-media lain yang mau untuk menaikkan ini gitu. Jadi menurut gue sih ya sebagai PR lo harus punya sudut pandang yang luas, harus punya opsi. Kalau misalnya opsi A nggak bisa, ya lo ke opsi B. Kalau misalnya di media ini nggak bisa naik, entah lo ngubah angle beritanya untuk berita selanjutnya atau lo coba ke media-media lain gitu. Karena kan di setiap media itu kan punya sudut pandang berbeda bagaimana berita ini layak atau enggaknya untuk naik kayak gitu. Oke, itu luar biasa Bang, penjelasannya sangat daging banget gitu ya. Nah, tapi pernah nggak Bang ada mungkin humas, PR ataupun narsum yang begini Bang, pola pikirnya? Eh, kan media online itu nggak ada batas, nggak kayak koran zaman dulu gitu. Dan apa susahnya sih naikin satu berita? Toh kalau misalnya istilahnya kalau jadi viral kan bagus buat pemasukan lu istilah gitu. Tapi kalau misalnya nggak viral Ya, juga ya. kan saling bantu nih. Nanti gue bisa bantu lu lah lain kali gitu. Jadi kalau bahasa ada gium Inggrisnya kan I scratch you, you scratch mine. Nah itu gimana tuh Bang? Bisa kasih komen nggak akan hal ini? Ya, kadang-kadang emang suara gua aman kan, Vin ya? Kedengeran kan? Aman ya? Aman, Ya, aman, aman. ya jadi kadang-kadang kalau kayak gitu juga suka bikin males ya. Gue jujur kalau misalnya kayak gitu. Tapi gue juga melihat bagaimana, bagaimana nanti gue takutnya di kerjaan selanjutnya gue tuh ngebutuhin dia. Jadi seperti yang gue bilang tadi, gue tuh singkirin segala kesel, rasa malas gue, segala rasa aduh ini orang kayak gimana sih. Gua coba untuk berlaku profesional aja. Kalau misalnya nggak bisa dan dia masih maksa, satu-satunya cara gue mungkin gue ke level yang lebih atas untuk ngomong. Kayak gitu. Kan kalau di level redaktur itu, level editor itu, levelnya middle lah di sini. Di kantor media itu level middle. Level tengah lah. Nah, gue minta ke pemret atau wapemret gue untuk ngejelasin ke dia kayak gimana. Gitu. Oke Bang, siap-siap. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa atau dari Mas Jeffrey mau komen, boleh Mas Yudis yang appreciate banget Mas sudah on cam. Ada lagi pertanyaannya? Boleh di Pak Alvin, saya mau tanya. Oh iya silakan. Sebentar Mas Yudis saya ini dulu. Mana Mas Yudis? Hilang nih kalau saya ini mau ngepin Mas Yudis nih. Boleh resen nggak Mas? Oh, ini udah aman, Eh, aman, aman. Saya add pin. Oke, silakan Mas Yudis.
Terima kasih Pak Alvin. Bang Gary tadi kan sempat cerita ya gimana eh, perjalanan Bang Gary ke luar negeri gitu buat Hmm. ngeliput berita. Nah, dari sisi wartawan sendiri, ada nggak sih perbedaan antara PR di dalam negeri sama PR di luar negeri dalam hal treatment ke wartawan gitu, ke jurnalis? Treatmentnya apa sih yang beda gitu antara PR di dalam negeri dan luar negeri? Terus yang kedua, sikap PR seperti apa yang disukai nih sama jurnalis? Maksudnya harus bertindak seperti apa sih kalau jadi PR yang nanganin jurnalis kayak gitu-gitu? Itu aja Nah, sih pertanyaan. thank you Mas Yudis, pertanyaannya bagus. Gimana yang pertama, apa yang pertama ada perbedaan nggak? Sebenarnya udah agak bagus sama di penjelasan gue tadi. Jadi yang pertama kalau bisa luar negeri tuh kita tuh biasanya tuh dilepas aja gitu, kayak misalnya kita nggak dijemput, nggak dari bandara, kita cuma dibilang jam 9 ngumpul di sini, ngumpul. Nah kalau misalnya di Indonesia itu kita tuh diperlakukan bak raja lah. Dulu kalau lo inget, Vin, gue pernah curhat sama lo, gue bilang, Vin, gue diajak sama Oso nih, jalan ke Pontianak, wah lu bakal di treat sebagai raja, Ger. Lu jangan bohong, bener. Dan dia gue kayak raja di sana. Mungkin kalau teman-teman tahu Oso tuh ketua Partai Hanura. Dan gue pertama kali, dia Alvin lebay amat. Pas gue turun di sana, gue tuh dijemput pakai Range Rover lah. Gue bilang, "Buset." Biasa dijemput pakai Avanza, terus dijemput pakai Range Rover. Terus juga, wah Alvin nggak salah nih. Dan yang lucunya tuh, gue ke Pontianak tuh. Terus akhirnya kita makan, restoran tuh ditutup buat kita doang. Itu gue kaget tuh. Nah, kalau misalnya di luar negeri, nih, gua ada dua cerita nih. Mungkin cerita singkat nih ya. Yang kalau di Amerika tadi kan gue udah bilang kan, di Amerika tuh gue udah bilang kita kita ya kebanyakan dilepas. Tapi mereka kalau misalnya di acara-acara baru kita dituntun. Dan gue juga pernah ke Afrika. Gue pernah ke negara namanya Pantai Gading. Kalau teman-teman tahu, ya pasti tahu kalau teman nonton bola di sini. Nah itu PR lebih gila lagi sih menurut gue. Gue nggak tahu itu PR atau enggak. Jadi gue kayak dari di luar pesawat. Jadi PR itu kalau misalnya imigrasi, kalau setahu gue kalau di imigrasi itu kan nggak sembarang bisa masuk ya, nggak sembarang orang bisa masuk ya. Tapi di Pantai Gading mungkin yang ngundang gue itu mungkin dia raja kali di sana, yang gue juga nggak tahu. Mungkin dia ini. Jadi mereka tuh masuk keluar masuk aja di imigrasi kayak airport tuh punya dia. Jadi udah lebih gila lagi lah itu most apa ya gue bilang pengalaman gue paling wow lah. Terus dia juga eh, enak banget ganti-ganti hotelnya kayak gimana. Jadi mungkin kalau gue lihat ya, gue tidak mendiskreditkan Indonesia atau gimana ya. Kalau misalnya di negara dunia kedua, di negara dunia ketiga kayak di Asia atau Afrika gitu, ini gue tidak mendiskreditkan ya. Mereka kan sangat penting soal citra. Jadi mereka mau teman-teman di wartawan itu kita dijamu dengan baik. Jadi mereka pengen hospitality kita nanti akan kita ceritakan ke teman-teman. Itu pun yang gue ceritakan sekarang kan. Nah, akhirnya mereka tuh menjamu kita dengan baik. Tapi kalau di negara-negara maju, gue juga pernah ke Singapura. Kalau menurut gue di negara maju, di Singapura pun gue dibebas-bebas. Waktu itu gue ngeliput Kim Jong Un sama Donald Trump pertemuan. Ya, gue itu ketemu salah satu PR ya di pemerintah Singapura. Mereka tuh cuma ngasih itinerary-nya doang, dan ya, dan kita juga dikasih makan di Amerika, di Singapura juga kita dikasih makan, tapi mereka tidak, kita dijamu, Mas Gary di sini nanti kita ke sini ya. Mereka cuma kasih itinerary dan kita udah tinggal ngejalaninnya. Mana yang lebih baik ya, nggak bohong sih kalau misalnya kita dijamu, oh seperti raja. Apalagi orang Asia kan, orang Asia tuh kesopanan, politeness tuh kan bisa menyentuh hati kan, pasti kita kan memuji dan bisa menceritakan, dan itu baik. Tapi menurut gue ketika kita bisa sendiri juga itu baik. Jadi menurut gue dua-duanya sama-sama oke. Dan menurut gue sih ya lihat aja tujuan dari kalian tuh gimana. Kalau kalian ingin menyertakan, menonjolkan sisi politeness agar diceritakan, ya treat wartawan dengan lebih baik aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen dilihat sebagai seseorang yang teratur dan kalian pengen dilihat independensinya, lakukanlah seperti di Barat, di Singapura atau di Amerika Serikat kayak gitu. Misalnya kalian pengen, wah ini teratur banget nih. Dan oh ya, kalau pas di Amerika itu gue pun tuh, walaupun mereka nggak begitu ini ya, nggak ya, kita kayak dilepasin, kita tinggal ikutin itinerary, dan mereka percaya kalau misalnya kita bakal ngikutin tuh. Nah yang kedua, tadi yang kedua apa tadi gue agak lupa. Mana yang kita lebih suka ya?
sikap PR yang Oh, disukain sama jurnalis. sikap PR yang disukain sama jurnalis yang pertama sih nggak ngatur-ngatur soal berita. Yang pertama itu. Jangan ngatur-ngatur kita soal berita. Karena kita tuh punya stance sendiri, kita punya sikap sendiri apa yang akan kita maikin. Dan juga kedua, kalau misalnya beritanya nggak naik, kalau beritanya nggak ini, ya jangan baper aja gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian tidak bisa menyediakan apa yang kita minta, mbok ya diomongin aja. Kayak gitu, kayak sekarang. Gue tuh sekarang megang podcast. Gue jadi host podcast juga, tapi kok untuk internasional namanya agak-agak promo dikit nih, nah podcastnya Deep Talk di Kumparan. Nah, itu selain gue hostnya, gue juga nyari narasumber. Dan gue suka ngubung-ngubungin PR-PR kedutaan, PR-PR universitas. Kadang-kadang ngundang dosen, atau ngundang apa. Nah, kadang-kadang mereka tuh kalau misalnya kita minta dan mereka enggak, itu kadang-kadang mereka tuh cuma ngediemin aja. Gitu. Mereka tuh cuekin aja, ngebales enggak. Dan menurut gue itu sikap yang kurang baik lah. Itu yang harus dihindari sih. Karena kita tuh perlu kejelasan. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya kita kerja di media itu, semua itu kan sudah ada deadline-nya, sudah ada. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman kayak misalnya gue nih sekarang gue lagi bilang gue lagi podcast, itu kan studionya itu banyak yang pakai. Jadi kita tuh harus berebutan juga nih studionya kita pakai di mana, kapan dan itu gimana. Kalau misalnya nggak ada kejelasan, nanti takutnya dia baru bisa dan juga kita nggak, dan juga ternyata studionya diambil sama yang mau pakai lainnya, jadi kita kan nggak enak untuk geser-geser jadwalnya. Begitu sih Fadi, yang ini dari perspektif wartawan ya, kayak begitu sih. Oke, terima kasih Bang Gary. Dari Yudis sudah cukup menerima atau ada komen lagi, sanggahan? Nggak Sudah, apa-apa Pak kalau Alvin. misalnya Terima komen kasih lagi. Bang Gary penjelasannya. Sama-sama Pak Yudis, Pak Yudis. Mantap, mantap. Terima kasih Yudis. Nah, eh, teman-teman, tanpa terasa ini kita ngobrol-ngobrol sama Bang Gary udah hampir 1 jam nih, udah kayak podcast saya kita nih. Eh, Banyak banget cerita-ceritanya, insight-insight Hmm. menarik yang praktikal banget. Nah, teman-teman mungkin sebelum ditutup gitu ya, boleh nggak dari Bang Gary itu sharing gitu tips dan trik kalau teman-teman di sini mau mencoba menulis untuk di Kumparan atau mau ngirim siaran pers ke Kumparan tuh seperti apa sih? Karena kan mayoritas di sini karyawan, pekerja juga gitu. Siapa tahu memang mau berkolaborasi dengan Kumparan. Nah, ini ada tips dan triknya nggak? Boleh di-share nggak, Bang Geri? Eh, Terus nih. Bang, Ya, agak ya, ya, nge-freeze ya? ya. Ah, Iya, oke, ya, siap. tadi agak nge-freeze ya. Gimana, gimana? Bisa diulang, Vin? Sorry. Nah, jadi karena mayoritas di sini adalah teman-teman yang sudah bekerja, barangkali Hmm. memang ada juga yang mau berkolaborasi dengan Kumparan. Hmm. Misalnya, jadi bisa nggak dibagikan tips dan trik eh, bagaimana sih mau kirim siaran, bagaimana caranya kalau mau mengirim siaran pers ke Kumparan. Kemudian kalau mau ngirim opini ke Kumparan atau mau kontak Kumparan, seperti apa Ya. gitu. Ya kalau misalnya mau ke Kumparan, misalnya mengirim siaran pers atau mau kerja sama, kita kan kita juga nggak media konvensional ya. Kita membuka membuka selebar-lebarnya buat teman-teman mau kerja sama seperti apa. Kita juga ngebuka kan. Nah, itu sebenarnya banyak caranya. Misalnya kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang, gua kan nggak tahu nih teman-teman nih di PR di bidang apa. Bisa lebih di bidang luar negeri, bisa kontak gua. Ataupun kalau misalnya ada teman-teman bergerak di bidang di PR-nya mungkin movie atau hospitality yang lain, mungkin mungkin bisa kontak, mungkin bisa email ke redak ke redaksi@kumparan.com, terus juga kirim, atau misalnya ini ya kalau misalnya teman-teman ini bisa lewat gue juga, ada email gue bang. Nah, ini gimana nanti, mungkin kalau misalnya sesuai dengan kriteria Kumparan, bisa gue arahkan ke sektor yang terkait kayak gimana. Itu pun kalau kerjasama. Kalau misalnya kerjasama juga, misalnya teman-teman dari perusahaan teman-teman yang kerja sama sama Kumparan, misalnya ada teman-teman dari BUMN atau ada teman-teman dari sektor perbankan juga pengen kerja sama-sama Kumparan, mungkin bisa gue bantu untuk mengarahkan ke bagian-bagian terkaitnya seperti apa. Seperti itu sih, Vin. Terus juga gimana kalau misalnya mau nulis di opini di Kumparan atau kayak gimana. Sebenarnya kita tuh membuka platform untuk kolaborasi menulis.
Jadi kalau bisa menulis, teman-teman bisa buat akunnya di Kumparan. Teman-teman gampang banget kok, tinggal buat tulisan. Tapi nanti kita kurasi lagi mana yang sesuai dengan nilainya Kumparan, mana yang kalau yang tidak sesuai pastikan mungkin saatnya belum bisa naik. Tapi kan kalau bisa nanti dengan prosesnya mungkin suatu saat bisa naik, ya bisa lah kayak gitu. Jadi ya bisa berbagai cara sih kalau misalnya teman-teman mau kerja sama atau maupun ngirim tulisan atau kayak gimana. Bisa lewat gue juga tadi emailnya udah gue kasih dan juga kayaknya udah ada nomor gue di situ. Di ya semoga apa yang gue bagi di sini bermanfaat teman-teman. Maaf juga terlalu banyak ngomongnya. Terus juga thank you banget Vin udah dikasih waktu Iya. Oke buat Bang, ketemu teman-teman UMN. siap. Wah ini nggak apa, justru kita yang terima ilmu banyak Bang. Karena memang kan kalau namanya kuliah itu nggak bisa hanya berteori terus, karena teorinya pasti akan usang pada Betul. akhirnya nanti gitu. Jadi tetap perlu diupdate dengan hal-hal yang terbaru. Nah, kalau boleh, Bang Geri boleh nggak tulis kontaknya di kolom chat, jadi teman-teman juga bisa lebih notice. Mungkin tadi ada beberapa yang belum notice karena masih di perjalanan pulang. Karena kalau bagi eh, mahasiswa PJJ atau online kelas gitu, kelas jam 5 itu sebenarnya agak nanggung posisi perjalanan pulang. Makanya saya selalu mengemasnya kelas jam 5 tuh kayak podcast aja. Dengerin, yang penting nanti ilmunya dapat, istilah gitu. Ya ini gue kasih email sama nomor pribadi gue deh. Tapi jangan Wah, dipakai luar buat biasa banget. pinjol ya. Ya, itu tolong bantuannya. Saya yakin sih kalau teman-teman di sini bukan itu, karena kita keras banget di UMN, kita keras banget sama Ya. praktek-praktek pinjol gitu sih, Bang. Aman-aman, tenang Ya aja. kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya, kalau misalnya gue ada waktu, gue ada ini, ya gue jawab. Tapi kalau bisa jawabnya agak lama atau gimana, ya mohon dimaafkan. Thank you ya. Siap. Ya. Mantap. Nah, teman-teman, eh, mungkin ada apa namanya, dua hal gitu sebelum saya tutup nih. Eh, saya tutup dulu aja ya, karena ini berkaitan dengan kelas gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bang Geri, apa namanya, atas kehadirannya gitu ya. Sebelum kita tutup, boleh kita on cam dulu, teman-teman yang bisa on cam, kita mau foto bersama. Bagi yang bisa, saya akan remove dulu biar semua jadi satu. Atau Mas Devi boleh tolong bantu ini nggak? HP saya, HP lagi, laptop saya agak kayak udah mulai agak panas nih. Boleh. Nanti saya yang bantu untuk dokumentasinya, Pak Alvin. Oke, eh baik, sekali lagi saya mengundang teman-teman yang bisa on cam untuk on cam sebentar, kita foto bersama untuk mengabadikan dan dokumentasi gitu ya. Oke, nggak apa-apa yang berhalangan, nggak apa-apa, ya, bisa dipahami. Ada kita ada dua slide, ya, ada dua ini ya, dua slide gitu ya. Boleh Mas Jeffrey, dihitung saja Mas Jeffrey, silakan. Baik, saya hitung di hitungan ketiga ya. Di 1, 2, 3. Oke, Oke, ini untuk yang slide kedua. Oke ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima oke. kasih. Baik, terima kasih. Saya izin stop recording.